Baik, anak-anak, ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran. Kali ini saya akan berbicara tentang perkembangan ilmu kimia, atau singkatnya sejarah ilmu kimia. Jadi pada beberapa video saya yang lalu saya sudah menerangkan apa sih sebenarnya ilmu kimia ini. Kemudian bagaimana sejarahnya? Ya, sebenarnya tidak sebagai sebuah disiplin. Ya, ilmu kimia ini sudah dipraktekkan oleh manusia dalam peradaban manusia ini sejak ribuan tahun yang lalu. Contohnya ketika pada zaman Mesir kuno, ya kita ingat mumifikasi, atau ketika ada orang kuno, Mesir kuno itu meninggal, mereka akan dimumikan, terutama para raja-raja ya, Fir'aun itu ya. Itu diproses, diawetkan dengan mayat itu ditambahkan zat-zat tertentu sehingga awet, kemudian dibungkus dengan kain linen ya, yang kita kenal dengan mumi gitu ya. Jadi proses mumifikasi para raja-raja Fir'aun, raja-raja Mesir kuno itu sebenarnya sudah merupakan penerapan ilmu kimia. Namun sebagai sebuah disiplin ilmu ya, pada zaman itu ilmu kimia belum dikenal pada masa saat Mesir kuno itu. Ya. Sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, para pemikir atau para filosof-filosof seperti Demokritus, kemudian Aristoteles, ini sudah mulai memikirkan ya tentang hakikat materi. Ya, ingat dalam pembelajaran yang lalu bahwa Demokritus ini adalah sesosok filosof Yunani kuno ribuan tahun yang lalu yang sudah memikirkan tentang adanya sebuah materi yang paling dasar, bahwa materi yang ada di sekitar kita ini tersusun atas suatu zat dasar yang disebut dengan atomos. A itu tidak, tomos itu dibagi, artinya atom itu ya sudah tidak dapat dibagi lagi ya. Namun pemikiran Demokritus ini baru merupakan pemikiran ya, belum merupakan sebuah teori yang secara sains bisa dibuktikan. Nah, kemudian pada sekitar abad pertengahan ini berkembang suatu ilmu, suatu cabang ilmu yang disebut dengan alkemi dalam bahasa Inggris ya, atau dalam bahasa Arabnya alkimia. Disinilah kita mengenal istilah kimia dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah kimia dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata bahasa Arab, alkimia. Kenapa kok kimia itu diambil dari bahasa Arab? Karena pada waktu itu, pada abad pertengahan, orang-orang yang mempelajari ilmu alkimia itu berasal dari daerah Timur Tengah. Kita mengenal ada Jabir Ibnu Hayyan, yang merupakan salah satu tokoh alkimia pada masa itu. Alkimia itu berarti perubahan materi. Jadi cikal bakal ilmu kimia modern ini ya berasal dari Jabir Ibnu Hayyan ini ya, yang mengembangkan ilmu alkimia. Namun pada zaman itu ilmu alkimia itu belum dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu yang seperti saat ini ya. Karena lebih banyak berkutat pada praktek ya, atau tataran praktisnya. Bahkan pada saat itu ilmu alkemi atau kimia kuno itu ada suatu usaha untuk meneliti bagaimana mengubah batu menjadi emas ya. Jadi singkat cerita, alkimia pada zaman abad pertengahan atau pada zaman itu belum menyentuh ke tataran materi yang paling dasar, tetapi kepada semacam tataran praktisnya ya, tataran praktisnya. Tentu saja sampai saat ini ya belum ada ya hasilnya, misalnya bagaimana mengubah batu menjadi emas itu.
Bahkan di kawasan Eropa, orang-orang yang belajar ilmu alkemi itu dianggap sebagai penyihir. Ya, penyihir. Kita ingat di film-film kartun atau film-film yang settingnya pada abad pertengahan itu, kita melihat ada wujud penyihir ya. Penyihir itu bekerja di dalam sebuah ruangan, dia memakai jubah, dia memakai topi yang runcing di atasnya, kemudian di depannya ada periuk besar yang dipanaskan, kemudian sang penyihir memasukkan ada kodok, ada zat ini, zat itu, ada gelembung-gelembung, muncullah zat tertentu. Nah, itu gambaran ahli alkemi zaman dahulu. Bahkan ada yang menuding orang-orang yang belajar ilmu alkemi itu sebagai seorang penyihir. Nah, baru pada sekitar abad ke-18 ada seorang ahli kimia dari Perancis namanya Antoine Laurent Lavoisier. Ya. Nah, ini mungkin kalian ingat Antoine Laurent Lavoisier ini yang menemukan atau mengemukakan hukum kekekalan massa. Massa sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah reaksi. Ya, ini nanti pada materi selanjutnya akan kalian kenal. Dari masa Antoine Laurent Lavoisier inilah berkembang ilmu kimia modern. Ya, sudah tidak disebut dengan alkemi lagi, tetapi dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai chemistry. Jadi chemistry itu adalah pengembangan dari ilmu kimia kuno yang kita sebut dengan alkemi tadi. Namun dalam bahasa Indonesia itu masih kita sebut sebagai kimia. Karena ya mengingat itu ya, pada zaman dahulu sebenarnya malah ilmu alkimia atau ilmu kimia kuno itu banyak sekali dikembangkan oleh orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Islam, orang-orang Arab pada waktu itu. Bahkan ada istilah-istilah kimia saat ini yang merupakan warisan dari alkemi. Misalnya alkohol, itu berasal dari bahasa Arab alkohol. Ya, alkali, ya, alkali tanah gitu ya. Banyak sekali. Ya, sabun itu juga konon katanya dari bahasa Arab ya. Oke anak-anak, jadi itu sekilas wawasan atau cerita tentang perkembangan ilmu kimia ya. Secara singkat, mungkin materi yang lebih padat, lebih jelas kalian bisa nanti baca di materi teks yang saya sertakan pada kelas classroom kalian. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.